Pernahkah kalian membayangkan ketika pertama kali wabah virus corona menyebar ke Indonesia, ada seorang pria berusia 75 tahun meninggal dunia. Padahal pria tersebut belum positif terinfeksi virus corona. Nah, peristiwa tersebut dinamakan kematian mendadak yang diakibatkan trauma emosional. Emosi mewarnai mimpi-mimpi kita, memori-memori kita, dan persepsi-persepsi kita. Nah, pada saat emosi terganggu, akan memberikan andil terjadinya gangguan-gangguan fisik yang lebih lanjut. Saya, Ika, mahasiswi biologi ITERA, akan menjelaskan bagaimana hubungannya sistem limbik, stres, dan emosi akan bereaksi, serta kaitannya dengan kesehatan fisik dan mental. Nah, sebenarnya bagaimana sih kaitannya emosi dan sistem limbik itu dapat bereaksi? Cobalah kalian bayangkan ketika kalian sedang berjalan-jalan sendiri di jalan yang sepi dan rawan akan kejahatan. Bisa kita bilang rawan begal. Nah, kemudian kalian melihat seorang pria melompat dari tumpukan kotak. Lalu tiba-tiba pria tersebut menghampiri kalian. Lalu kira-kira bagaimana sih reaksi kalian? Seperti kebanyakan orang, kalian pasti akan menginterpretasikan situasi tersebut sebagai ancaman, betul? Ya, betul. Reaksi kalian pasti akan siap-siaga untuk menghadapi situasi tersebut, entah itu berlari, menyelamatkan diri, ataupun menyerang. Kira-kira sebenarnya bagaimana sih kaitannya emosi dengan imunitas tubuh? Dari sudut pandang biologis, ketakutan adalah emosi yang sangat penting. Emosi ini membantu kita merespon dengan tepat situasi yang mengancam dan membahayakan kita. Nah, emosi ketakutan tentu saja akan mengakibatkan berbagai macam pengalaman fisiologis seperti Terjadinya peningkatan denyut jantung, meningkatnya tekanan darah, serta berkeringat pada seluruh tubuh. reaksi-reaksi fisiologis tersebut digerakkan oleh beberapa area sistem syaraf otonom dan sistem limbik. Nah, sistem limbik ini merupakan bagian otak yang berperan dalam tingkah laku emosi. Bagian utama sistem limbik terdiri dari talamus, hipotalamus, hipokampus, kelenjar adrenal, dan amigdala. Jika kalian mengalami kekhawatiran yang hebat atau ketakutan yang berkepanjangan seperti kejadian di jalan yang tadi, maka sistem limbiklah yang akan digerakkan. Emosi takut akan menimbulkan reaksi behavioral. Penggerak respon ini akan diprogram oleh lobus frontalis yang menggerakkan dan menyusun respon-respon ke hipotalamus. Pada saat yang bersamaan, berkaitan dengan respon menghadapi emosi takut, hormon ACTH atau adrenocorticotropic hormone dilepas. Hormon ini akan mengaktifkan kelenjar adrenal yang selanjutnya akan melepaskan kortikoid ke dalam darah. Kortikoid akan membawa pesan untuk disampaikan ke kelenjar yang lain maupun organ lainnya yang menyebabkan perubahan fisiologis tadi. Aktivitas aksis hipotalamus pituitari adrenal atau HPA ditemukan meningkat ketika kita mengalami stres. Hal ini disebabkan karena produksi berlebih hormon pelepas corticotropin releasing hormone atau CRH. Pada saat mengalami stres, korteks cerebri dan amigdala menerima sinyal dan diteruskan ke hipotalamus. Hipotalamus mengeluarkan CRH dan pituitari mengeluarkan corticotropin. Kortikotropin kemudian menstimulasi korteks adrenal dan mengeluarkan hormon kortisol. Apabila stresor ini terus bertahan, maka tubuh akan melawan secara aktif. Hal ini akan meningkatkan pengeluaran hormon ACTH. Dan apabila stres ini berlangsung lama, maka akan menguras zat gizi dan vitamin sebagai sumber daya tahan tubuh yang nantinya akan habis. Akibatnya, tubuh akan rentan terhadap berbagai macam gangguan penyakit seperti hipertensi, penyakit jantung, penyakit gangguan pencernaan, asma, kanker, serta penyakit mental dan emosional. Oleh sebab itu, pada kondisi COVID-19 ini penting sekali untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Ada beberapa tips untuk bertahan di kondisi pandemi COVID-19 ini.
Tips yang pertama yaitu ketika kita merasa sedih, stres, terbeban pada kondisi COVID-19 ini, maka konsultasi dengan konselor adalah solusi yang paling tepat dalam hal ini. Tips yang kedua adalah menjaga gaya hidup sehat dengan cara menjaga pola makan, pola tidur, olahraga yang baik, dan hubungan sosial dengan teman maupun keluarga. Tips yang ketiga yaitu apabila kita merasa emosi, maka hindarilah merokok, mengkonsumsi alkohol, atau obat-obatan. Tips yang keempat yaitu apabila teman-teman merasakan gejala sakit seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam, maka segeralah hubungi dokter. Sekian tips-tips dari saya. Apabila kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Terima kasih.